Selamat datang di channel Jagat Edukasi. Nah, pada kali ini kita akan membahas ringkasan atau rangkuman materi IPS kelas 7 kurikulum 2013 bab 4 part 1. Nah, bab 4 ini kita akan membahas masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, pada part 1 ini kita akan membahas video masyarakat Indonesia pada masa aksara. Dan pada part 2, part 3-nya kita akan membahas Hindu, Buddha, dan Islam. Oke. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kamu. Oke, mari kita mulai. Nah, yang poin A. Nah, yaitu kehidupan manusia pada masa aksara. Praaksara ya. Nah, poin satunya itu mengenal masa praaksara. Praaksara berasal dari kata pra dan aksara. Pra artinya sebelum, sedangkan aksara artinya tulisan. Nah, jadi masa praaksara artinya masa sebelum mengenal tulisan. Masa praaksara dikenal juga masa nirleka atau disebut juga masa prasejarah. Masa praaksara dimulai dari manusia ada dan berakhir ketika manusia mengenal tulisan. Nah, yang kedua itu periodisasi masa praaksara. Periodisasi disebut juga pembebakan atau pembebakan sendiri dimaksud pembagian. Jadi periodisasi masa aksara artinya pembagian zaman praaksara. Pembagian zaman ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama periodisasi secara geologis, periodisasi secara arkeologis, dan perkembangan kehidupan manusia. Yang ketiga itu periodisasi secara geologis. Nah, pada awal pembentukan bumi dalam keadaan panas dan pijar sehingga tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat hidup. Kemudian bumi mendingin dan terbentuklah kerak bumi. Makhluk hidup mulai ada seiring mendinginnya bumi. Oke. Nah, menurut para ahli geologi, perkembangan bumi dibagi menjadi 4 macam, yaitu pertama zaman Arkaikum, yang kedua zaman Paleozoikum, yang ketiga Mesozoikum, dan zaman Neozoikum. Oke, mari kita bahas. Nah, yang A itu zaman Arkaikum. Nah, zaman Arkaikum merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung 2500 juta tahun yang lalu dan belum ada kehidupan. Yang B, zaman Paleozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, seperti bintang-bintang kecil yang tidak bertulang punggung. Selanjutnya itu zaman Mesozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini muncul binatang-binatang berukuran besar atau yang dikenal sebagai dinosaurus. Burung dan reptil juga banyak ditemukan pada zaman ini. Yang D itu zaman Neozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi jadi 2, yaitu pertama tertier, yang kedua kuartier. Nah, zaman tertier ketika reptil raksasa mulai punah dan dikuasai mamalia raksasa. Zaman kuartier berlangsung kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Disinilah awal kehidupan manusia pertama kali di dunia. Yang keempat itu periodisasi secara arkeologis. Nah, menurut para ahli, periodisasi masa ini dibagi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Oke. Mari kita bahas satu persatu. Oke. Yang A itu batu atau zaman batu. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian perkakas manusia dibuat dari batu. Zaman ini dibagi menjadi 4, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Mari kita bahas satu persatu. Paleolitikum berasal dari kata paleo yang berarti 2 dan litos yang berarti batu. Zaman ini diperkirakan berlangsung 600.000 tahun yang lalu. Kehidupan manusia pada saat ini masih sederhana dan berpindah-pindah tempat tinggal. Berpindah-pindah tempat tinggal dikenal dengan nomaden. Mereka masih melakukan perburuan untuk mendapatkan makanan. Alat yang digunakan seperti kapak perimbas atau alat serpi. Yang kedua itu Mesolitikum. Mesolitikum berasal dari kata meso yang artinya tengah dan litos yang artinya batu. Pada zaman ini manusia sudah lebih berkembang. Kebudayaan yang terkenal pada masa ini adalah Jikomodinger dan Abresorce. Jikomodinger adalah istilah dalam bahasa Denmark. Berasal dari 2 kata, yaitu Joken yang artinya dapur dan Monding artinya sampah. Jikomodinger sendiri adalah timunan kulit kerang dan siput
yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Abruzzo-Ripce adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba. Nah, alat-alat yang ditemukan pada masa ini antara lain yaitu pebble, ujung panah, flakes, batu pipisan, dan alat-alat lain dari tanduk rusa dan tulang. Yang ketiga itu Neolitikum. Neolitikum berasal dari kata neo yang artinya baru dan litos yang berasal dari batu. Pada masa ini, manusia sudah mulai menetapkan tempat tinggal dan bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang terkenal pada masa ini adalah kapak persegi dan kapak ronjong. Yang keempat itu Megalitikum. Megalitikum berasal dari kata mega yang artinya besar dan litos yang berarti batu. Pada masa ini, banyak pendirian bangunan dari batu besar. Hal ini berkaitan erat dengan kepercayaan dan pemujaan terhadap roh dan nenek moyang. Jenis-jenis bangunan zaman ini adalah pertama menhir. Menhir adalah tempat pemujaan roh nenek moyang. Yang kedua dolmen. Dolmen adalah tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. Yang selanjutnya kubur peti. Kubur peti sesuai namanya itu menyimpan mayat. Yang selanjutnya waruga. Waruga merupakan kubur batu dalam ukuran kecil. Dan sarkofagus, yaitu sarkofagus merupakan kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup atau punden. Selanjutnya itu punden berundak, yaitu punden berundak adalah bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil. Dan selanjutnya itu patung. Hanya patung biasa berbentuk manusia atau hewan. Oke, sekian dulu. Terima kasih dan jangan lupa klik tombol subscribe.